Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mi Cooking, dan di video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana aku membuat nastar yang ketika digigit langsung lumer gitu. So, kalau kalian penasaran, langsung aja tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan bagi yang belum subscribe, aku sarankan subscribe sekarang juga biar aku makin semangat bikin video-videonya. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Untuk hasil nastar yang maksimal, aku sarankan kalian pakai butter. Namun kalau di daerah kalian sulit dijangkau dan harganya mahal, kalian bisa mengganti butter dengan margarin butter kemasan 200 gram. Banyak yang dijual sasetan di minimarket terdekat. Di Indomaret juga banyak. Sebaiknya gunakan gula halus atau icing sugar untuk membuat nastar. Namun kalau kalian tidak punya icing sugar, kalian bisa mengganti dengan gula pasir. Tapi sebaiknya di blender dulu kemudian diayak. Kenapa tidak disarankan menggunakan gula pasir yang masih kasar? Sebab gula pasir yang masih kasar akan sulit untuk larut di adonan dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara si adonan nastar ini tidak disarankan untuk diaduk terlalu lama karena bisa menyebabkan hasil nastar yang bantet dan juga agak padat. Mengaduk adonan cukup menggunakan garpu atau whisk. Gunakan telur 1 butir, sebaiknya gunakan hanya kuningnya saja. Jangan terlalu banyak menggunakan telur agar nanti hasilnya tidak lembek dan juga mudah mengembang saat dipanggang, sehingga hasilnya tidak akan cantik dan mudah melebar. Selanjutnya tambahkan masing-masing 2 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan susu bubuk. Adapun fungsi dari tepung maizena yaitu agar hasil nastar lebih renyah namun tetap lumer di mulut, sedangkan susu bubuk berfungsi agar nastar lebih gurih dan aromanya lebih khas. Untuk tepungnya di sini saya pakai tepung terigu protein sedang, namun sebelumnya sudah saya sangrai kemudian diayak agar kualitas tepung tetap terjaga dan hasil nastar lebih tahan lama dan tidak mudah jamuran. Pembuatan kue kering tidak melulu harus menggunakan tepung terigu protein rendah, seperti halnya nastar. Karena kita ingin hasilnya lebih lembut dan lumer, makanya kita pakai tepung terigu protein sedang. Beda halnya dengan kue kastangel yang kita harapkan teksturnya lebih renyah dan garing, makanya kita pakai tepung terigu protein rendah. Jangan mencampurkan semua tepungnya, karena kita belum tahu seberapa banyak kandungan tepung yang dibutuhkan dari bahan-bahan yang digunakan. Kalau kebanyakan bisa menyebabkan adonan mudah retak dan cepat kering. Mencampurkan adonan sebaiknya menggunakan spatula, namun ketika adonan sudah mulai agak berat, bisa diganti menggunakan tangan. Tapi usahakan jangan menggunakan telapak tangan, cukup menggunakan jari-jari tangan seperti di video. Setelah seluruh bahan tercampur, sebaiknya adonan ditutup dengan plastik agar nanti tidak mudah kering yang bisa menyebabkan adonan mudah retak dan hancur saat dipanggang. Untuk isiannya di sini saya pakai selai kacang, tapi kalian bisa pakai selai apa aja. Yang penting isiannya harus agak kering dan agak kental, karena kalau terlalu basah bisa menyebabkan adonan mudah retak saat dipanggang. Untuk membentuk adonan, sebaiknya gunakan sendok susu seperti ini, atau ada juga sendok takar yang bentuknya bundar. Kalian bisa gunakan, tapi sebelumnya oleskan dulu dengan tepung terigu agar mudah lepas setelah dibentuk. Kemudian ambil adonan menggunakan sendok tersebut, lalu lubangi bagian tengahnya, kemudian isi dengan selai yang sudah kita buat tadi. Kemudian letakkan hingga seluruh selai tertutupi. Lepaskan adonan seperti ini, kemudian loading hingga permukaannya halus. Namun kalau kalian sulit menggunakan sendok seperti tadi, kalian bisa ganti dengan menggunakan timbangan yang ukurannya kira-kira 5-6 gram atau terserah ukuran yang kalian mau.
Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 50-an biji nastar. Dan langsung saja kita panggang. Kalau kalian pakai oven tangkring, taruh di rak tengah. Kemudian panggang selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Sambil menunggu si nastar matang, kita bikin olesannya. Pertama-tama siapkan 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan pewarna makanan atau juga kalian bisa menggunakan kuning telur. Setelah nastar matang atau hampir matang, sebaiknya adonan langsung diangkat dan dioleskan dengan olesan yang sudah kita buat tadi. Oleskan secara merata hingga ke seluruh permukaan nastar. Setelah seluruh nastarnya dioles, langsung saja kita panggang kembali. Dan sekarang kalian bisa lihat ini hasilnya, nastarnya sangat cantik, warnanya merata. Dan sekarang kita cek bagian bawahnya. Ini nggak gosong sama sekali. Dan itulah resep yang sudah aku buat. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.